Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, fi akhir saati yaumil jum'ah, di akhir-akhir saat hari Jumat, kita duduk bermajelis di tempat ini untuk bersama-sama tafaqquh fiddin, melaksanakan perintah Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita menuntut ilmu, mendengar ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah seafdol-afdol amalan liman akhlasan niyah, bagi mereka yang mengikhlaskan niat, sehingga tidak henti-hentinya, tidak lupa untuk kita senantiasa berusaha memohon kepada Allah dan saling mengingatkan untuk kita mengikhlaskan seluruh amalan ibadah kita, apakah itu amalan ucapan atau juga perbuatan. Kadzalika a'malul qulub minat tawakkuli, amalan-amalan hati seperti tawakal dan yang lainnya. Mukhlishan lillah, kita lakukan semuanya ikhlas untuk Allah Jalla wa Ala. Untuk itulah kita diperintah oleh Allah, untuk itulah kita hidup di dunia ini. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala dengan mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan agama itu untuk Allah Jalla wa Ala semata. Semua ibadah, apakah itu salat, apakah itu zakat dan yang semisalnya dari al-ibadat. Termasuk di antara ibadah yang wajib kita ikhlaskan niat untuk Allah Jalla wa Ala adalah talabul ilm, menuntut ilmu. Fa hadza min a'zami al-a'mal, ini termasuk sebesar-besar amalan liman akhlasan niyah, bagi orang-orang yang mengikhlaskan niatnya. Kita masih bersama-sama membahas kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan kita juga membaca bersama syarah Asy-Syaikh Rabi'
Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Syarah yang sederhana namun padat, fihi fawaid, mengandung banyak faedah yang sudah seharusnya kita membaca dan berusaha untuk memahaminya. Terakhir kita membahas ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah pembahasan tentang manzilatus sunnah, kedudukan sunnah. Seperti tertuang dalam risalah ini, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, "Was sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Was sunnatu tufassirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an. Wa laysa fis sunnati qiyasun fala awwala tudrabu lahal amsal. Wala tudraku bil uqul walal ahwa innama huwal ittiba' wa tarkul hawa." Kita baca sekali lagi ucapan Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Yang ini adalah ucapan beliau, apa yang beliau yakini, demikian pula apa yang diucapkan dan diyakini oleh a'immah ahli sunnati wal jamaah, para imam ahli sunnati wal jamaah, wa kadzalika para sahabat tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Kata beliau, as-sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi, disandarkan kepada Nabi. Apakah itu ucapan, apakah itu perbuatan, apakah itu takrirat, persetujuan siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Itu sunnah Rasul, yakni al-hadis. Dan ahlu sunnati wal jamaah mengagungkan ini. Ucapannya Nabi mereka agungkan. Perbuatannya Nabi juga mereka agungkan. Ya. Takrirat, persetujuan Nabi juga mereka perhatikan. Karena diamnya Nabi tidak seperti diamnya kita. Ya, diamnya manusia biasa. Diamnya Nabi atas sebuah perbuatan yang terjadi di hadapan beliau, beliau mendiamkan, berarti perbuatan tadi mana? Mubah. Ya, sesuatu yang boleh. Ya, jadi diamnya beliau memiliki nilai. Ya, sehingga ini juga termasuk dari sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ini semuanya diagungkan oleh ahlu sunnah. Karena mereka memiliki keyakinan bahwasanya sunnah itu sangat tinggi kedudukannya. Di antara kedudukan sunnah yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Was sunnatu tufassirul Qur'an. Wahia dalailul Quran. Sunnah itu sangat tinggi kedudukannya. Di antara ketinggian kedudukan sunnah, sunnah itu tufassirul Quran, menafsirkan apa? Al-Quran. Ya. Wahia dalailul Quran, dan sunnah itu adalah perkara yang menunjukkan Al-Quran, menjelaskannya. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran masih mujmal, masih global. Tufassiluhul ahadits, dirinci oleh hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti ahkamus shalawatul khams atau ahkamus salat, hukum-hukum tentang mana? Salat, waz zakah, wal hajj, was siyam. Ya. Dirinci. Jadi Al-Qur'anul Karim tufassirul Qur'an. Al-hadis, hadis itu yufassirul Qur'an. Atau apa yang di dalam Al-Quran masih bersifat mutlak, belum ada batasan, diberi batasan. Ya. Seperti ayat yang menyebutkan tentang warisan. Jadi warisan itu dibagikan setelah ditunaikan apa? Wasiyah. Min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Ya. Jadi warisan itu dibagikan sesudah ditunaikannya hutang atau apa? Wasiyah. Mutlak. Datang hadis menjelaskan qaid, batasan. Jadi tidak setiap wasiat itu dilaksanakan. Dibatasi oleh syariat. Wasiat yang ditunaikan adalah ketika wasiat itu berisi atau berbatas sepertiga dari apa? Harta.
Apa yang lebih dari sepertiga tidak dikeluarkan. Iya. Seperti dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas di masa sakitnya beliau alaihi salatu wassalam. Sa'ad bin Abi Waqqas beliau tidak memiliki keturunan kecuali seorang putri, atau beliau menganggap sedikit putri beliau atau anak beliau. Sehingga beliau mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, saya wasiatkan 2/3 harta saya." Kata Nabi, "La, jangan." "Setengahnya ya Rasulullah." Kata Nabi, "Jangan." "Ats-tsulus, sepertiganya ya Rasulullah." Kata Nabi, "Na'am, was-tsulusu katsir." Iya. Tunaikan yang berapa tadi? Sepertiga. Was-tsulusu katsir. Tetapi sepertiga itu pun apa? Banyak. Ya. Kemudian Nabi menyebutkan alasannya. Seandainya engkau mati dalam keadaan meninggalkan anak-anakmu cukup, kaya, lebih baik daripada kamu mati meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan fakir, menengadahkan tangannya mendatangi satu pintu ke pintu yang lain. Ya. Sehingga ayat di dalam Al-Quran tadi yang memerintahkan untuk menunaikan wasiat itu dibatasi dengan sunnah. Berapa batasannya? 1/3, ats-tsulus. Ya. Bahkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, as-sunnah datang dengan sesuatu yang merupakan tambahan. Tidak disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Seperti telah kita sebutkan juga contohnya dalam pembahasan yang telah lalu. Ya. Seperti pembahasan tentang maharim. Maharim, yakni orang-orang yang haram untuk kita nikahi. Ya. Mahram itu ada mahram yang mu'abbad, yang selama-lamanya. Seperti ibu kita, ya, atau mungkin bibi kita, ini mahram mu'abbad, ya, selama-lamanya. Ya, ada mahram yang sifatnya mu'aqqad. Ya. Yani waktu tertentu. Misal, ya, kalau dalam Al-Quran diharamkan kita untuk menikahi saudara istri kita, saudari istri kita. Wa antajma'u bainal ukhtain. Engkau menggabungkan dua wanita yang bersaudara, ya, menjadi istrimu, tidak boleh. Ya, kalau kita sudah menikahi seorang wanita, tidak boleh kita menikahi saudari-saudarinya. Ya, apakah itu saudara atau saudari sebapak seibu, atau saudari sebapak saja, atau saudari seibu. Yang penting saudari istri kita, tidak boleh kita nikahi, kita gabungkan bareng-bareng menjadi istri. Nah, kecuali kalau istri kita sudah meninggal. Nah, ini yang dimaksud dengan mu'aqqad. Ada batasan apa? Waktu. Baik, hanya itu saja yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Datang di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam ziyadah, tambahan. Apa tambahannya? Ya, dan tidak boleh seorang menggabungkan antara seorang wanita dengan ammahnya atau khalahnya, bibiknya. Ini saudara perempuan bapaknya atau saudara perempuan siapa? Ibunya. Tidak boleh. Nah, ini tidak ada dalam Quranul Karim. Tetapi disebutkan di dalam hadis. Ala kulli hal, al-khulasah, kesimpulannya, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ahlus sunnati wal jamaah mengagungkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti disebutkan oleh Imam Ahmad di sini. Was sunnatu tufassirul Quran. Ini tidak main-main ini. Sunnah itu menafsirkan Al-Quran. yakni Al-Quran tidak akan difahami dengan pemahaman sebagaimana mestinya. Ya, tidak mungkin difahami dengan pemahaman yang Allah kehendaki, illa kecuali bitamassuk bi ahadits Nabi alaihi salatu wassalam. Kecuali dengan kita mengambil hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Iya. Inilah kedudukan al-hadis ya di sisi ahli sunnati wal jamaah. Baik. Ini yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal akan membahas sebuah permasalahan berikutnya, yaitu peringatan ya dari penolakan terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, baik.
Seperti diketahui, manusia terbagi menjadi dua. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada sekelompok manusia yang akan menjadi ahlul jannah. Dan kita memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang maha mulia, maha tinggi. Semoga Allah menjadikan kita semuanya menjadi ahlul jannah. Amin. Dan ada manusia yang mereka Allah Subhanahu wa taala jadikan menjadi ahlun nar. Dan ini adalah keadilan Allah Jalla wa ala, bukan karena Allah zalim. Jadi manusia menzalimi dirinya sendiri. Ada di antara manusia yang mereka mengagungkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan ada di antara mereka yang menolak sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ahlus sunnati wal jamaah, ya, mereka adalah orang-orang yang mengagungkan sunnah, mengagungkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi sebagian manusia ada mereka yang mengingkari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, menghinakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mengolok-olok hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, inilah yang akan dibahas oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Dan model-model penyimpangan, penolakan manusia kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam banyak. Jadi banyak sekali modelnya. Namun di sini akan kita bahas beberapa apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan kita baca juga keterangan Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Walaysa fis sunnati qiyasun." Dan tidak ada qiyas fis sunnah, di dalam sunnah. Yani kalau sudah ada sunnah, kalau sudah ada dalil hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada lagi apa? Qiyas. Wong sudah ada dalil, mencari yang lain. Wala tudrabu lahal amsal. Tidak boleh pula sunnah itu dibentur-benturkan, yakni ditolak dengan amsal, dengan permisalan-permisalan. Wala tudraku bil uquli walal ahwa. Demikian pula sunnah itu kita menerimanya bukan karena masuk akal atau tidak masuk akal, sesuai hawa nafsu atau tidak sesuai dengan hawa nafsu. Yakni apakah kita bisa memahaminya atau tidak, sesuai dengan hawa nafsu manusia atau tidak. Kalau itu sudah jelas datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, kewajiban kita adalah mengambilnya, mengagungkannya. Tidak ditolak karena akal, tidak pula menolak karena hawa nafsu. Di sini Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa sunnah itu demikian mulia, agung, sehingga tidak boleh ditolak. Apakah dengan qiyas, ataukah dengan hawa nafsu, ataukah dengan akal, atau dengan perkara-perkara yang lain. Kewajiban kita, kata Imam Ahmad, innama huwal ittiba'u wa tarkul hawa. Kewajiban kita hanya satu, yaitu ittiba'. Ittiba'. Yang namanya ittiba' itu tinggal mengikuti saja. Ittiba'. Sami'na wa ata'na. Apakah kita faham sebabnya, faham hikmahnya, atau tidak faham? Kalau itu memang sudah datang dari Nabi, ittiba'. Mungkin kita sering mendengar kisah sebuah hadis yang menyebutkan bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum salat di belakang Nabi alaihi salatu wassalam, dan ketika itu para sahabat memakai ni'al, memakai sandal-sandal. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam salat dalam keadaan memakai mata ni'al, na'lain. Di tengah-tengah salat Nabi alaihi salatu wassalam melepas apa? Sandalnya, khala na'laih. Di tengah-tengah salat, yani fi asna'is shalah, di tengah-tengah salat. Madza yaf'alun? Apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika itu? Khala'u ni'alahum. Mereka lepas sandal-sandal mereka. Tanpa berpikir ada apa Rasul melepas, ada apa ya? Kok dilepas? Kan tidak. Jadi mereka serta-merta melihat Rasul melakukan, mereka melakukan. Selesai salat Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada para sahabat, "Kenapa kalian melepas ni'al kalian? Sandal-sandal kalian?" Para sahabat menyampaikan sebuah jawaban yang menunjukkan kesempurnaan ittiba' para sahabat Nabi radhiyallahu taala
anhum, ya Rasulullah, kita melihat engkau melepas sandal engkau, maka kami pun melepasnya. Kemudian baru Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan sebabnya. Ya. Datang malaikat Jibril alaihi salatu wasallam mengabarkan bahwasanya ya, di sandal Nabi alaihi salatu wasallam ada qadharon, ada kotoran. Ya, sehingga Nabi melepasnya. Jadi kewajiban kita adalah ittiba' wa tarkul hawa, dan meninggalkan hawa nafsu. Demikian nas ucapan Imam Ahmad bin Hanbal ya, yang menjelaskan tentang manzilah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita baca keterangan Syekh Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah. Walaysa fi sunnati qiyas. Ya, dan tidak ada di dalam sunnah itu qiyas. Bukan berarti Imam Ahmad mengingkari qiyas secara mutlak ya, tidak ada qiyas itu tidak. Nah. Tetapi yang dimaksud oleh beliau rahimahullah, ketika kita sudah mendapatkan nas, dalil dari Al-Quranul Karim atau dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada lagi jalan untuk kita mengingkarinya, menolaknya. Tidak ada lagi qiyas. Yakni laisa fi dinillahi qiyas. Tidak ada di dalam agama Allah ini qiyas. Idza jaa nahrullah batala nahru ma'qil. Jika datang apa yang ada dari Allah, Alkitab was sunnah, tidak ada lagi jalan bagi akal. Idza jaa an-nas fala qiyas. Jika telah datang nas, tidak ada lagi apa? Qiyas. Nah, Nabi telah mengatakan la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali, harus dengan wali. Sudah, namanya nikah harus dengan apa? Wali, tanpa membedakan apakah wanita itu bikron am sayyiba. Apakah dia itu masih gadis atau sudah apa? Janda. Ketika seorang menikahi seorang wanita, maka wajib ada mada? Wali. La nikaha illa biwaliyin. Ini nas dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga tidak ada lagi kias-kiasan. Ada yang mengatakan nikah itu kayak jual beli. Orang itu menjual barangnya sendiri. Ya. Nah, ada yang demikian. Ya. Dan dikhususkan untuk para janda. Ya, kalau orang sudah janda, sudah dia nikahkan dirinya sendiri, tidak perlu wali. Ibarat seorang punya barang, barangnya dijual. Ya. Tanpa perlu apa? Wali. Dikiaskan dengan jual beli. Beda. Tidak boleh ada qiyas ketika ada mada? Nas. Ya. Maka kata beliau rahimahullah, idza ja'an nassu fala qiyas. Demikian kata Syekh Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah. Jika telah datang nas, tidak ada lagi qiyas. La yu'arab bi'aqlin wala biqiyas. Nas itu, dalil itu, Al-Quranul Karim atau sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'arab, tidak boleh dibenturkan, tidak boleh ditolak bi'aqlin, dengan akal, wala biqiyas, atau dengan qiyas. Wala bira'yin, tidak pula dengan ra'i, pendapat-pendapat. Wala bisyai', atau dengan apapun. Ma yasa'una illa taslim, tidak ada jalan bagi kita, tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali taslim. Bersyukurlah pada Allah Jalla wa'ala ketika Allah memberikan rezeki kepada kita berupa keyakinan ini. Wallahi ikhwati, ini nikmat yang sangat mahal, sangat besar. Ketika hati kita ini dilembutkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk tunduk dengan apa? Nas. Luar biasa. Kita marah-marah macam-macam, diingatkan ini hadis, oh hadis, sudah mundur. Ya, tidak akan memperjuangkan ra'yu kita, tidak akan memperjuangkan hawa nafsu kita, tidak akan memperjuangkan ya kedudukan saya di hadapan orang, tidak peduli masalah pengikut saya mau lari dari saya. Ya. Kalau itu sesuatu yang memang tidak sesuai dengan sunnah, saya akan tinggalkan. Bersyukur pada Allah Jalla wa'ala ketika Allah mudahkan seorang hamba untuk menerima
nusus asy-syariah, nas-nas syariah, baik itu Alkitab atau apa? Sunnah. Karena kalau tidak seperti itu, seorang bisa terhalangi dari hidayah. Coba apa yang didapatkan oleh Hirakl, Azimur Rum, ya, penguasa apa? Romawi. Datang sunnah dari Nabi alaihi salatu wassalam, surat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, itu kan sunnah Nabi, ya atau tidak? Ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, disebutkan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hirakl Azimur Rum. Surat ini tertuju dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah kepada Hirakl Azimur Rum, disebutkan kedudukannya. Ya, dimuliakan oleh Nabi, maksudnya disebutkan dia sebagai penguasa, ya, atau raja, Rum. Kemudian diajak untuk masuk Islam. Aslim taslam. Masuk Islamlah kamu akan selamat. Baik, apa yang difahami dari sabda Nabi ini? Sederhana sekali. Aslim taslam. Kamu masuk Islam, selamat. Nabi tidak membatasi selamat apa. Selamat di dunia atau selamat di akhirat. Kan demikian. Berarti maknanya selamat keseluruhannya. Kalau kamu mau masuk Islam, wahai Hirakl, kamu akan selamat. Dunia kamu selamat, akhirat kamu selamat. Kemuliaanmu juga tidak akan berkurang. Ya, ini maksudnya dia akan mulia. Ya, apa yang dia miliki berupa kemuliaan menurut pandangan dia tidak akan apa? Hilang. Akan dimuliakan, bahkan kemuliaan yang hakiki dengan masuknya dia ke dalam agama apa? Islam. Tetapi subhanallah, hati ketika tidak dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menerima sunnah, tertutup dari hidayah. Ya. Takut khawatir ditinggalkan kaumnya. Takut khawatir tidak lagi memiliki kekuasaan dan kemuliaan. Dalam keadaan dia meyakini kebenaran itu. Bahkan dia mengatakan, seingat saya, seandainya saya mampu untuk mencapai ke tempatnya, saya akan cuci kaki Rasulullah SAW. Ya. Mampu atau tidak sebenarnya? Mampu sebenarnya. Orang punya kekuasaan masa tidak mampu? Ya. Tinggal pergi ke sana, selesai. Tetapi itulah hidayah. Ketika seorang tidak Allah beri hidayah, ya, tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Sehingga kembali kepada pembahasan, ma yasa'una illa taslim. Tidak ada jalan lain bagi kita ketika datang sunnah kecuali mada? Taslim. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat An-Nisa, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim atas apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat hati dalam diri-diri mereka ketika telah mendapatkan keputusan darimu. Mimma qadait. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk menerima keputusan Nabi alaihi salatu wassalam. Wabillahi taufik. Jadi sekali lagi, ketika ada nas tidak ada lagi qiyas. Fa ba'dun nas, sebagian manusia, kata Syekh Rabi, yaghlu fil qiyas. Ada yang melampaui batas dalam masalah qiyas. Ila darajati an yarudda biha nusus. Sampai kepada derajat mereka menolak nusus, menolak dalil Alkitab was sunnah dengan qiyas. Wa yaqul, kemudian mereka mengatakan hadzan nas mukhalifun lil usul. Betul, datang hadis tetapi menyelisihi usul. yakni usul yang mereka anggap sebagai usul, pokok-pokok qiyas mereka. Hadzan nas mukhalifun lil qiyas. Mereka mengatakan nas ini tidak sesuai dengan qiyas. Faghalau fil qiyas. Mereka pun terjatuh kepada ghulu, melampaui batas dalam masalah apa? Qiyas. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Fal Imam Ahmad yushiru ila raddi ala haula. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam ucapan beliau ini sesungguhnya sedang mengisyaratkan tentang segolongan manusia yang menolak hadis dengan qiyas. Bukan maknanya Imam Ahmad tidak setuju dengan qiyas. Yani qiyas itu ada.
Ya, ketika dibutuhkan. Ya. Dengan surut-surutnya. Ya. Makanya dikatakan oleh Syarabi, wa illa faqad yujadu qiyasu aula. Ya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal memaksudkan ucapan beliau ini untuk menolak mereka, orang-orang yang menolak hadis dengan qiyas. Adapun qiyas itu sendiri ada, yujad. Ya. Ada qiyas itu. Ya. Tentunya dengan surut-surutnya. Walakinnahu kama yuqal, tetapi qiyas itu seperti dikatakan oleh para ulama, kal mayyitah, ibarat bangkai. Qiyas itu ibarat bangkai, ya, yulja'u ilaihi fi halid darurah. Kita mengambilnya dalam keadaan mana? Darurah. Ya. Kalau dalam keadaan darurah betul-betul tidak ada nas, yang kayaknya tidak ada nas, dicari dalam Al-Qur'an, dalam hadis, tapi belum didapatkan. Ya. Dalam keadaan darurah, terpaksa. Ya, di situ para ulama, ya, memakai apa? Qiyas bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya yang demikian ketat. Wabillahi taufik. Kemudian Syekh Rabi memberikan sebuah faedah penting. Subhanallah, ini penting sekali. Betul, qiyas-qiyas itu ada di kalangan para ulama dengan surut-surutnya. Tetapi ketika diteliti lebih dalam, qiyas-qiyas yang telah dilakukan oleh para ulama, ya. Qiyas itu kan ada, nah ini kan ijtihad. Ijtihad itu bisa benar, bisa apa? Salah. Nah, qiyas-qiyas para ulama, ijtihad yang benar ternyata ketika diteliti lebih lanjut, sesungguhnya ada dalilnya dalam Al-Quran dan apa? Sunnah. Ternyata didapatkan. Hanya saja belum sampai kepada seorang mujtahid ini yang terpaksa melakukan apa? Qiyas. Tetapi diberi taufik oleh Allah, ijtihadnya sesuai dengan nas. Dikatakan oleh Syekh Rabi di sini, bal inna Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yadhkuru fi kutayyibin lahu sammahu Ma'arijul Wusul ila bayani anna usulad-din wa furu'ahu qad bayyanaha ar-Rasul. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki sebuah risalah kecil dengan judul Ma'arijul Wusul. Kitab Ma'arijul Wusul yang menjelaskan bahwasanya usuluddin, pokok-pokok agama Islam, wa furu'ahu, dan cabang-cabangnya, qad bayyanaha Rasul, telah diterangkan oleh siapa? Rasul. Yani kesimpulannya segala sesuatu itu sebenarnya sudah diterangkan oleh siapa? Nabi. Ini harus kita yakini, agama itu sudah lengkap semuanya. Ya. Baik. Dari sini, ya, beliau kemudian menjelaskan sebuah masalah penting. Ibnu Taimiyah mengatakan, bil istiqra dengan penelitian yang sempurna, kata beliau. Dan beliau ini seorang yang membaca kutub, membaca hadis, ya, luas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ilmu beliau rahmatan wasi'ah, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan bil istiqra, ya, dengan istiqra, dengan penelitian yang mendalam, disimpulkan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disimpulkan, ma min ijma', tidak ada sesuatu yang di situ dikatakan ijma', kesepakatan para ulama, illa wajadna lahu nassan, kecuali ternyata kita dapatkan apa? Nas. Subhanallah. Ya. Tidaklah ada ijma' kecuali di situ ada nas. Kata Syekh Rabi', kadzalika, demikian pula, ma qasat ta'ifatun qiyasan illa wa wujida nassun fi makna dzalikal qiyas. Bahkan tidaklah, ya, suatu kaum dari kalangan para ulama melakukan sebuah qiyas kecuali ternyata didapatkan ada nas, ya, yang nas tadi menunjukkan makna qiyas yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga sekali lagi, Alkitab was sunnah telah menjelaskan segala apa? Sesuatu. Baik itu masalah usuluddin atau masalah furu'. Ya. Naam. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Sekali lagi, Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan di sini, ya, bantahan beliau kepada orang-orang yang menolak hadis dengan apa? Qiyas. Ya. Bukan berarti kemudian beliau menolak apa? Qiyas. Indad darurah, ketika apa? Ada darurat. Itu pun dengan syurut. Bahkan disebutkan di sini sekali lagi,
perkara-perkara yang telah dikiaskan oleh para ulama, dan ternyata kias itu adalah kias yang diberi taufik oleh Allah benar, ya, ternyata didapatkan apa? Nas. Aslinya, artinya sebenarnya kias itu tidak diperlukan. Wong nas itu ada. Hanya saja belum sampai kepada orang yang melakukan kias. Kata Syekh Rabi, lakin yatafawatun nas fi isti'abin nusus au muqarabati isti'abiha. Nas-nas Al-Quran dan Sunnah sebenarnya telah menjelaskan segala sesuatu. Namun manusia itu berbeda-beda tingkatan ilmu mereka. Berbeda-beda di dalam penguasaan mereka terhadap nusus. Ada yang menguasai nusus. Banyak dia menghafalkan hadis Nabi SAW. Sehingga tidak diperlukan kias, dia dapatkan dalilnya. Tidak diperlukan ijtihad, karena didapatkan apa? Dalilnya. Nah, wa qalilun hum, tetapi sedikit di antara mereka itu yang menguasai. Alladzina istau'abu nusus. Sedikit manusia yang telah menguasai nusus. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal di antaranya. Ya. Atau yang lain dari para ulama kita. Falihada, oleh karena itu, tajidu inda katsirin minal ulama qiyasat sahihah. Sehingga kita mendapatkan banyak di kalangan para ulama, ya, menyebutkan kias-kias terhadap beberapa masail, beberapa masalah, dan kias itu sahih. Hadahumullah ilal qiyasis sahih. Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk melakukan kias yang sahih. Walakin, tetapi, lau tawassa'a fi dirasatis sunnah, seandainya lebih luas lagi mempelajari apa? Sunnah. Diperdalam lagi, kita lihat lebih dalam sunnah, la wujida anna hunaka nassan minas syari'. Tentu akan didapatkan di sana ada apa? Nas dari syari'. Wabillahi taufik. Kenapa demikian? Kenapa kita katakan akan didapatkan nas dari syari'? Karena kita telah meyakini Islam itu datang dalam keadaan sempurna. Li'anna Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, bayanal usula wal furu'. Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan perkara-perkara pokok, wal furu', bihaitsu lam yatruk syai'an, di mana Nabi alaihi salatu wassalam tidak meninggalkan sesuatu apapun yang dibutuhkan oleh umat ini. Semuanya telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana disebutkan oleh Syekh rahimahullah 2 ayat. Nah, kita bacakan 2 ayat ini dan kita tutup majelis yang pertama ini. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam suratul An'am ayat 38, ma farratna fil kitab min syai'. Tidak kita tinggalkan sedikit pun dalam Alkitab. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Yani agama ini telah sempurna. Usul wa furu'. Sehingga jangan heran kalau ada kias-kias yang dilakukan oleh para ulama, setelah diteliti lebih lanjut ternyata ada nas, ya, baik dari Al-Quran atau dari apa? Sunnah yang menunjukkan apa yang mereka telah hasilkan dari kias yang sahih. Demikian wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bisa kita fahami. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.